Halo, selamat siang. Kita berada di Taman Kopi Jepara ya. Oke, pada pagi hari ini saya ingin bicara mengenai tadi ya, ada orang atau teman kita bertanya tentang dia itu sering ini meditasi di bawah gerojokan air ya. Jadi dia itu meditasi di bawah di sungai, di gerojokan ya. Ceritanya gitu. Seperti orang kungkum itu, kalau Jawa kungkum ya. Kalau versi Jawa namanya kungkum. Nah, ini ya, dia bertanya, saya meditasi menghilangkan suara air kok nggak bisa gitu loh. Dia itu pengennya suara air tuh nggak ada, jadi kosong. Yang dimaksud dia itu, dia kepengen kosong intinya. Nah, tapi dia mengira bahwa kosong itu adalah hilangnya suara air. Nah, ini beda. Makanya kemudian tadi juga saya jelaskan ya, sudah ya. Dan ini nyambung dengan artikel dari Osho sebetulnya, yaitu yang kemarin saya share ya. Meditasi itu bukan fokus. Meditasi itu beda sama fokus, beda ya. Fokus itu mengolah pikiran, jadi pikiran diarahkan ke satu titik sehingga dia menimbulkan kekuatan, apalagi dipadu dengan pernafasan. Itu namanya jadi kesaktian ya. Kalau Anda ingin sakti, ingin mewujudkan sesuatu, ingin punya kekuatan seperti sabdo, itu ya memang itu ya, pengolahannya adalah fokus. Orang sukses itu, makanya orang sukses itu harus fokus ya. Kalau fokus dia bisa sukses. Yang bikin dia sukses itu bukan actionnya sebetulnya, tapi karena dia fokus itu ya, karena fokus sebetulnya. Jadi orang fokus itu bisa menimbulkan aura, bisa menimbulkan kekuatan, bisa menimbulkan kesaktian, bisa menimbulkan kun fayakun, istilahnya seperti itu ya. Tetapi meditasi itu berbeda. Meditasi itu bukan fokus. Meditasi itu relaksasi, rileks, menerima semuanya. Jadi gini ya konsepnya ya. Kalau Anda meditasi khusus untuk membuat pikiran fokus, ingin sakti dan sebagainya, ya itu benar, memang butuh perjuangan untuk menghilangkan seperti suara air untuk bisa kosong ya. Ada usaha, ada upaya untuk menyalurkan atau memberikan perhatian pada satu titik, sehingga kemudian titik yang lain menghilang, membuang semuanya, membuang seperti suara air, membuang suara angin, bahkan semuanya dihilangkan, hanya fokus satu titik. Itu namanya fokus ya. Fokus itu berat sebetulnya, karena dia membutuhkan perjuangan, dia membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan tekad, membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang keras, seperti itu. Itu namanya meditasi fokus ya. Nah, kalau meditasi kesadaran murni itu dia tidak fokus, dia menerima semuanya, global, semuanya universal. Ada air dia terima, bahkan dia bisa menikmati suara air, bukan menghilangkan ya, bukan menghilangkan. Tidak ada usaha apapun untuk menghilangkan, tidak ada usaha untuk menjadi nol, tidak ada usaha untuk menjadi kosong, tidak ada usaha untuk menjadikan kosong ya, tidak ada usaha untuk menghilangkan suara air, tidak ada usaha untuk menghilangkan tubuh, tidak ada usaha untuk menghilangkan pikiran, tidak ada usaha untuk menghilangkan perasaan. Semuanya diterima. Jadi semuanya diterima ya, semuanya diterima, semuanya tidak ditolak dan tidak memilih ya. Suara air ya, kita hanya mengamati suara air, kita menerima suara itu, bukan menolak. Kita menerima rasa dingin ya, kita terima, tidak ada penolakan terhadap rasa dingin ya, gitu ya. Tidak ada penolakan terhadap rasa dingin, beda. Tidak ada penolakan apapun untuk kemudian diarahkan pada satu titik, tidak. Tapi sehingga kemudian tidak ada tujuan. Makanya bedanya meditasi kesadaran murni itu tidak ada tujuan. Kita pasrah, menyerah kepada alam semesta, apapun yang terjadi. Bahkan mati pun pasrah, itu ibaratnya seperti itu sampai ya.
Ibaratnya kayak semacam itu. Jadi menyerah total kepada alam semesta, kepada yang ada ini, yang wujud ini, kepada keberadaan ini. Kita pasrah total, menerima air, suara air, dingin, dicokot nyamuk misalkan. Ini kita terima aja. Ketika semuanya kita terima, kita pasrah, kita menyerah, disitulah terjadi keheningan, disitulah terjadi yang disebut dengan kesadaran. Ya, kita menjadi bagian dari alam semesta, dari keseluruhannya. Kita menjadi keseluruhan, tidak berada pada satu titik, tapi kita menjadi semua itu gitu loh. Ketika kita mendengar, ketika ada katakanlah air terjun mengalir, kita meditasi di dalam air ya kita jadi air itu gitu loh. Kita jadi sungai. Kita jadi sungai, bukan menolak sungai. Kita jadi sungai, kita jadi aliran, kita jadi suara. Itu kita menyatu dengan dinginnya itu, kita jadi dinginnya itu, melebur di sana ya. Jadi menerima apapun yang ada, seperti video saya sebelumnya tadi, menerima semuanya. Kehadirannya itu diterima semua. Yang hadir, yang ada diterima. Yang tidak ada tidak dicari. Sehingga tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan untuk mencari apapun ya. Itu ya. Tidak ada tujuan untuk mencari apapun, untuk mendapatkan apapun, untuk memperoleh apapun. Tidak ada sama sekali. Hanya menerima. Sudah ada, sudah terjadi, sudah diberi, sudah mengalir, sudah saat ini, tinggal diterima. Sehingga kemudian yang terjadi, kita tuh seperti jadi alam semesta gitu. Kayak gitu ya. Oke, minum dulu. Masih. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Ini namanya es apa ya? Jadi seperti itu ya, menerima secara total. Adanya es ya diterima es, adanya ikan diterima ikan, adanya kesedihan diterima kesedihan, adanya air terjun diterima air terjun. Seperti itu ya. Jadi total menerima semuanya, tidak memilih salah satu, tidak menolak salah satu, dan tidak ingin mengusahakan dari A menjadi B, tidak ada keinginan untuk menjadikan apapun, karena itu sudah terjadi. Kita itu sudah menjadi, jadi tidak perlu ingin menjadi gitu loh. Sesuatu hal yang sudah jadi tidak perlu ingin menjadi. Anda itu sudah ikan, ngapain harus menjadi ikan gitu loh. Anda itu sudah burung, ngapain Anda harus belajar terbang. Nah itu ya. Jadi tidak ada diperlukan usaha apapun untuk mencapai apapun, tidak ada sebetulnya. Kesadaran murni itu ya sudah terjadi ini kebenaran itu ya ini gitu. Kebenaran itu ya ini, ya sudah ada ini gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian ketika kita menerima, kita lepas, kita lebur, jadilah itu. Nah, ketika kita sudah lebur, kita sudah menyatu, kemudian menjadi hening, menjadi keseluruhan dari semesta. Tidak ada aku. Maka di sana yang terjadi adalah mengalirnya itu seperti alam semesta. Anda jadi alam semesta, seperti udara yang memenuhi ruang, seperti air yang terjun dari bawah atas ke bawah, seperti hujan yang turun dari atas ke bawah, seperti seperti matahari yang mesti terbit dari timur ke barat gitu. Jadi seperti Anda itu sudah masuk ke dalam keteraturan alam semesta, tidak punya keteraturan sendiri, tidak punya tujuan sendiri. Tujuan Anda ya tujuan semesta. Alur Anda juga alur semesta itu loh. Sehingga kemudian yang terjadi adalah Anda jadi keseluruhan itu loh. Anda jadi keseluruhan. Anda tidak bergerak sendiri tapi digerakkan ya, seperti itu bahasanya ya. Anda tidak bisa gerak sendiri, Anda digerakkan. Punya tujuan ini, untuk mengejar ini, tapi itu bukan Anda itu loh. Anda hanya mengerjakan saja dan mengerjakan itu. Anda bukan bergerak, tapi Anda menerima gerakan. Nah itulah ya.
Jadi tidak ada usaha. Anda itu bergerak, itu bergeraknya bukan Anda yang bergerak, tapi Anda digerakkan. Anda tugasnya cuma menerima gerakan itu. Kalau gerakan itu ngalor ya Anda ngalor, kalau gerakan itu ngidul Anda ngidul, kalau gerakan itu ke barat Anda ke barat, itu aja. Anda menerima gerakan itu dan menjadi seperti itu ya, tanpa tujuan, sehingga masuk ke dalam keteraturan alam semesta. Yang terjadi adalah Anda dalam alam semesta gitu. Bergerak Anda nggak tahu gitu loh. Jadi tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba kepengen ini, tiba-tiba pengen itu, pengen meditasi, pengen di gua. Nah, misalkan kayak gitu ya contohnya. Pengen kontemplasi dan tidak ada tujuan. Kontemplasi Anda tidak memiliki tujuan apapun ya. Tidak punya tujuan untuk sakti, tidak ada tujuan untuk biar dicintai wanita, tidak ada tujuan untuk biar jadi kaya, tidak ada tanpa tujuan. Anda hanya menerima sebuah gerakan dan action. Nah itu ya, menerima gerakan. Ada gerakan pengen bertapa, tapa. Tujuannya apa? Tujuannya ya tapa. Biar ngapain? Biar tapa. Jadi nggak ada tujuan. Tidak ada tujuan apapun untuk pelarian dari saat ini ya. Jadi hanya melakukan sesuatu, menerima perintah, menerima sebuah gerakan Anda terima, itu aja, menerima sebuah gerakan sebetulnya dari alam semesta, karena Anda alam semesta seperti itu. Sehingga yang terjadi rileks, Anda gak punya tujuan, enggak metenteng, tidak fokus, tidak perlu fokus ya, tidak perlu fokus, nyantai aja, nyantai, rileks, menerima gerakan, gerakannya A kita ke sana, gerakannya B kita ke sana, gerakannya C kita ke sana, rileks aja, rileks, menerima gitu. Jadi akhirnya yang terjadi tidak ada kecewa, tidak ada beban, tidak ada penderitaan di sana, karena tidak terjadi konflik di dalam batin Anda, selaras, mengalir bersama dengan alam semesta. Bahkan Anda jadi alam semesta itu secara hakiki ya, walaupun secara syar'inya, secara luarnya Anda manusia biasa gitu, yang tidak luput dari salah, kan seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ya, banyak orang yang masih mengira bahwa meditasi itu seperti pengen membuang pikiran, pengen menghabisi pikiran, pengen menghajar pikiran, pengen menghilangkan pikiran. Itu salah semua sebetulnya. Tidak ada perlu usaha apapun untuk menghilangkan apapun, tidak ada. Biar ini biar itu tidak ada sebetulnya. Itu justru yang harus Anda amati, keinginan-keinginan itu ya sebetulnya. Biar runtuh ya. Tapi juga nggak ada tujuan untuk runtuh. Anda nggak punya tujuan untuk meruntuhkan itu. Kalau emang pikiran itu ada ya biarkan ada gitu loh. Nggak perlu Anda usaha untuk meruntuhkan pikiran, ngapain gitu loh. Rileks aja, rileks ya, rileks, santai, mengalir, itu aja sebetulnya. Jadi ini menjawab pertanyaan teman kita ya sebetulnya, dan mungkin juga pertanyaan Anda ya, bahwa meditasi itu harus fokus. Itu salah sebetulnya, tidak harus fokus. Meditasi kesadaran itu rileks ya, rileks, lebur aja, lebur mengalir, itu aja, nggak perlu ada tujuan. Nah itu aja ya kira-kira penjelasan saya. Oke, saya menerima minum dulu, kita terima ini. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.